Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jinse. Saudara, aku juga tidak tahu, jawab Liong Hei dengan suara rendah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka melihat kilatan cahaya bergerak ke arah mereka. Penguasa, ucap Jinse dan Liong Hei dengan hormat, menyambut sosok yang menghampiri mereka. Jinse dan Liong Hei, maaf membuat kalian menunggu lama. Penguasa itu tidak masalah, justru kami senang karena memiliki waktu untuk memulihkan diri, jawab Jinse. Baiklah, kita akan pergi. Kalian berdua kembalilah ke dalam dunia jiwa. Baik penguasa, tapi ucap Jinse dan Liong Hei, namun dengan wajah ragu. Kenapa? Apa ada yang ingin kalian sampaikan? Ucap King Ruo. Penguasa, apakah kita akan langsung pergi ke daratan ilahi? Tanya Jinse. King Ruo menganggukkan kepala, sambil menghempaskan nafas panjang, membuat Liong Hei dan Jinse semakin bingung. Penguasa, apa yang terjadi? Daratan ilahi menolak mereka yang telah pergi, dan aturan itu sudah berlaku 700 tahun yang lalu, sejak berkuasanya sang kaisar daratan ilahi, yaitu Baoyang Tian. King Ruo menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap Liong Hei dengan lemah. Liong Hei, serahkan padaku. Aku tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak, tetapi ini patut untuk dicoba, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, jawab mereka berdua sambil kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Jinse dan Liong Hei kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu mencari tempat untuk memulihkan diri, sambil menunggu prajurit yang diutus oleh Luo Xing. Di tempat lain, di samudera kehampaan abadi, piringan emas raksasa yang menampung ratusan ribu prajurit langit masih berada di tempat itu. Di atas piringan itu, tampak seorang prajurit memasuki kediaman para jenderal utama. Jenderal, ucap sosok itu berlutut memberi hormat pada Luo Xing dan dua jenderal lainnya. Prajurit Zhao, ada tugas rahasia untukmu, ucap Luo Xing. Siap jenderal, hamba bersedia. Baik. Aku tugaskan kamu untuk melayani Tuan Muda Luo Ruo. Pergi dan susul dia yang kemungkinan masih berada di wilayah perbatasan samudera kehampaan, ucap Luo Xing dengan serius. Baik jenderal, jawab Luo Zhao tanpa membantah lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Saudara Luo Xing, apa yang saudara lakukan? Tanya Baoyang Ran penasaran. Saudara Baoyang Ran, Luo Ruo adalah Tuan Muda terah pertama. Sangat tidak elok jika dia bertualang sendiri. Lagi pula aku tidak melanggar perintah. Anggap saja tindakanku ini sebagai kompensasi atas kontribusinya dalam perang sebelumnya, jawab Luo Xing menjelaskan. Saudara benar, tapi apakah prajurit Zhao tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali ke daratan ilahi lagi? Tanya Kong Qicu menimpali. Tentu saja prajurit Zhao tahu, tetapi tugas seorang pelayan adalah melakukan perintah sang tuan, jawab Luo Xing, membuat Baoyang Ran dan Kong Qicu terdiam. Baiklah, sebaiknya kita beristirahat. 5 jam lagi kita akan berangkat, ucap Baoyang Ran mengakhiri percakapan itu. Baiklah, jawab Luo Xing dan Kong Qicu bersamaan. Di tempat lain, di dalam aula istana dengan aura kegelapan yang sangat kentara. Aark! Teriak sosok yang duduk di atas tahta utama dengan murka, menatap 50 raja terkuat dari ras iblis yang duduk di hadapannya dengan kemarahan yang membuncah di dadanya. Bajingan, bagaimana bisa, ucapnya berulang-ulang, dengan tatapan nyalang. 500.000 prajurit, bahkan kedua putraku juga ikut tewas. Aark, teriak sosok itu murka menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Yang mulia Kaisar. Apakah kita harus menyerang sekarang? Raja Sichang, tutup mulutmu.
Harusnya dengan situasi seperti ini kita harus bisa bersikap tenang. Jangan memperkeruh suasana, teriak seorang raja yang duduk di hadapan sang kaisar murka. Raja Langyin, tutup mulutmu. Jangan hanya bisa menggonggong, selama ini mana bukti dan kontribusi kalian? Si Chang cukup, ras serigala perak juga kehilangan 10.000 prajuritnya, bahkan Pangeran Lang Hei juga tewas, ucap seorang raja menimpali, sambil menenangkan Lang Yin yang sudah berdiri dari kursinya. Raja Suiniuli, kalian dari ras kerbau sama saja. Cukup, apakah kalian ingin bertarung di dalam ruangan ini? Teriak seorang menteri murka, membuat para raja iblis dari berbagai ras itu terdiam. Yang mulia Kaisar Mogui Huangdi, aku Lang Yin akan tetap membalas kekalahan ini, tetapi tidak untuk sekarang. Rencana yang telah kita siapkan selama ratusan tahun saja gagal, lalu bagaimana bisa kita menyerang dengan gegabah, bahkan tanpa persiapan sama sekali, itu sama saja bunuh diri. Raja Lang Yin benar, mohon Yang Mulia mempertimbangkannya kembali, ucap Raja Kerbau Iblis Suiniuli. Raja Lang Yin benar, peti iblis kegelapan yang kita anggap sebagai pertahanan tanpa celah, dapat mereka hancurkan, ucap Kaisar Iblis Mogui Huangdi, berusaha menenangkan diri. Yang Mulia Kaisar, fokus utama kita saat ini adalah membangkitkan kembali kekuatan pasukan elit, lalu melakukan penyerangan secara total, ucap Lang Yin. Lang Yin benar, kesedihan tidak akan mengubah keadaan. Untuk itu aku perintahkan, pulanglah. Bangun kekuatan kalian masing-masing, dan ketika saatnya tiba, kita akan menyerang dengan pasukan dan kekuatan yang lebih banyak lagi. Baik Yang Mulia Kaisar, jawab mereka sambil berlutut, lalu satu persatu meninggalkan ruangan itu. Setelah para raja itu pergi, Mogui Huangdi juga bergerak meninggalkan tempat itu. Ini sangat aneh, bagaimana bisa mereka menghancurkan peti iblis kegelapan, ucapnya sambil menatap lencana giok jiwa Mogui Wangzi dan Mogui Zuixiao yang telah hancur. Wangzi Zuixiao ayah akan membalaskan dendam kalian, ucapnya sambil terus melangkahkan kakinya. Di tempat lain, perbatasan samudera kehampaan, King Ruo yang baru saja selesai memulihkan diri, tiba-tiba melihat kilatan cahaya keemasan bergerak memasuki wilayah daratan kehampaan abadi. Itu dia, King Ruo membatin, keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengejar sosok itu. Sus! King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya, berpura-pura muncul, dan bergerak di hadapan sosok itu. Tuan Muda Luo Ruo, ucapnya memanggil King Ruo berkali-kali, hingga King Ruo berhenti dan berpura-pura bingung. Prajurit, Anda, Tuan Muda Luo Ruo, hamba Luo Zhao, ucapnya mengenali sosok King Ruo, sambil berlutut dengan hormat. Prajurit Luo Zhao, ada apa? Tanya King Ruo, sambil memintanya untuk berdiri. Tuan Muda, hamba dikirim oleh Jenderal Luo Xing untuk melayani Anda, ucapnya dengan sikap bersungguh-sungguh. Melayaniku? Benar Tuan Muda. King Ruo yang sedang menguji kesetiaan Luo Ruo itu menghempaskan nafas panjang. Prajurit Zhao, jika kamu benar-benar ingin melayaniku, lalu apa yang bisa kamu lakukan untukku? Melayani, menjaga dan melindungi Anda seumur hidup. Oh, benarkah? Dengan kekuatanmu yang hanya di tingkat dewa surga ini kamu masih bisa melindungiku? Lalu bagaimana dengan nyawamu? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin. Tuan Muda, hamba ucapnya dengan wajah ragu. Bicaralah. Sepertinya Tuan Muda tidak mempercayaiku, ucapnya sambil menundukkan kepala. Mengapa aku harus mempercayaimu? Pertama kamu tidak mengenaliku, dan aku pun demikian. Aku sudah terbiasa sendiri. Sekarang kembalilah, ucap King Ruo sambil pura-pura hendak pergi. Tuan Muda tunggu. Hamba sudah ditugaskan oleh Jenderal Luo Xing untuk melayani Anda, dan hamba tidak bisa kembali. Jika hamba kembali, itu berarti hamba telah gagal. Dan hukumannya adalah mati. Oh, ini menarik. Apakah kamu melayaniku karena takut dihukum? Luo Zhao menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, hamba tidak pernah takut dihukum. Hamba hanya takut mempermalukan nama Sen Sandian Luo yang hamba sandang, ucapnya sambil berlutut di hadapan King Ruo.
Buktikanlah, ucap King Ruo sambil memberikan sebilah pedang Sue Luo. Tuan muda, ini ucapnya menatap King Ruo dengan bingung. Buktikan dengan nyawamu, ucap King Ruo santai. Luo Zhao terdiam dalam waktu yang lama. Matanya yang tajam menatap pedang Sue Luo yang berwarna biru kemasan di tangannya dengan nanar, lalu menancapkan pedang itu. Tuan muda Luo Ruo, aku Sandian Luo Zhao memberi hormat, ucapnya berlutut di hadapan King Ruo, lalu meraih pedang itu dan menggorok lehernya. Namun betapa terkejutnya Luo Zhao saat pedang itu bahkan tidak melukainya. Tuan muda, ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Saudara Luo Zhao, bangunlah, ucap King Ruo sambil meraih bahu Luo Zhao dan memeluknya dengan hangat. Tuan muda, ini, ucap Luo Zhao terbata-bata dengan mata yang mulai memerah. Jangan panggil aku tuan muda. Kita adalah saudara. Di dalam persaudaraan, tidak ada hamba atau tuan, ucap King Ruo dengan tersenyum. Luo Zhao yang masih begitu bingung, menggelengkan kepalanya, menatap King Ruo dengan heran. Tuan muda, hamba tidak berani, jawabnya sambil menatap pedang Sue Luo yang masih berada dalam genggamannya. Darah terah pertama ada di tubuhmu. Dan aku pun demikian. Sama halnya dengan pedang Sue Luo yang ada di tanganmu. Aku membuat pedang ini secara khusus untuk membunuh terah kedua dan musuh-musuh kita, ucap King Ruo menjelaskan. Sue Luo, nama yang indah. Tuan muda, dalam pertempuran sebelumnya, aku telah melihat kehebatan pedang ini, yang bahkan dapat membunuh prajurit iblis tingkat kaisar dewa dengan sekali tebas, ucap Luo Zhao sambil memperhatikan pedang itu dengan takjub. Luo Zhao, ambillah. Itu untukmu, ucap King Ruo. Tuan muda, ini, jawabnya dengan tatapan tidak percaya. Ambillah, ucap King Ruo sekali lagi. Tuan muda, terima kasih, jawabnya sambil berlutut dengan hormat. Berdirilah. Waktunya kita pergi, ucap King Ruo. Baik tuan muda, baiklah, sebelum kita pergi, aku ingin beberapa tetes darah, dan sedikit kekuatan jiwamu. Baik tuan muda, tanpa ragu, dia langsung mengeluarkan kekuatan darah dan jiwanya, memberikannya pada King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo menerima darah itu, dan membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Masuklah. Tanpa keraguan sedikit pun di matanya, Luo Zhao melangkahkan kaki dengan tegap memasuki pusaran angin berwarna biru kemasan yang merupakan gerbang dimensi dunia jiwa, dan lenyap di dalamnya. Setelah Luo Zhao berada di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menyerap kekuatan darahnya. Menggunakan teknik perubahan bintang, King Ruo lalu mengubah tampilan fisik dan wajahnya. Tubuhnya melesat meninggalkan tempat itu, bergerak menuju samudera kehampaan. Di dalam dunia jiwa, sosok Luo Zhao muncul di atas puncak gunung yang tidak jauh dari istana petir kuno. Tempat apa ini? Batinnya sambil mengitari pandangannya. Pada saat dirinya sedang berpikir, tiba-tiba dua kilatan cahaya keemasan bergerak ke arahnya. Dua sosok muncul di hadapannya. Saudara Zhao, selamat datang. Aku Liong Hei dan dia Jinse, ucap Liong Hei ramah, sambil memperkenalkan dirinya. Kalian bagaimana bisa tahu namaku? Ucapnya menatap Jinse dan Liong Hei dengan lekat. Saudara Zhao, barusan kami mendapat pesan dari penguasa muda, dan penguasa meminta kami untuk menemani saudara, jawab Jinse menjelaskan. Penguasa muda, ucapnya dengan bingung. Apakah saudara Zhao ingat kami? Tanya Jinse. Bukankah kalian juga ikut berperang sebelumnya? Benar, jawab Liong Hei. Lalu siapa penguasa muda yang saudara Liong Hei maksud? Tanya Luo Zhao penasaran. Hais, pasti penguasa muda tidak menceritakan yang sebenarnya, ucap Jinse. Sepertinya demikian, ucap Liong Hei menimpali, menatap Luo Zhao yang semakin penasaran. Saudara Zhao, yang kami maksud penguasa muda itu adalah sosok yang mengizinkan saudara memasuki tempat ini. Dia adalah penguasa muda King Ruo, putra penguasa agung Sen Sandian Luo Feng, ucap Liong Hei, membuat Luo Zhao hampir terjatuh. Saudara jangan bercanda, ucap Luo Zhao dengan mata yang mulai berbinar-binar,
menahan haru yang mulai membuncah di dadanya. Saudara Zhao, tidak ada untungnya bagi kami membohongi saudara, lagi pula jika saudara tidak percaya, lihatlah istana petir kuno itu, ucap Jinsei sambil menunjuk istana megah dengan aura kuno yang diselubungi petir abadi yang terus berderak-derak. Saudara, bagaimana bisa istana itu ada di tempat ini, ucap Luo Zhao menatap bentuk istana yang dikenalinya. Itu adalah kediaman penguasa agung Luo Feng, jawab Jinsei, membuat Luo Zhao yang sebelumnya hampir kelimpungan kini benar-benar terduduk di tanah, lalu mengambil sikap hormat dan berlutut menatap istana tersebut dan mulai menangis terseduh-seduh. Apa yang saudara Zhao lakukan? Jika penguasa muda tahu, dia akan sangat marah, ucap Jinsei dan Liong Hei dengan panik, membuat Luo Zhao terdiam namun masih berlutut di tempat itu. Saudara Jinsei, walaupun di dalam tubuhku ada darah Dewa Luo, tetapi aku tetaplah hamba dan pelayan. Dan aku sangat bahagia, ucapnya dengan wajah serius. Hais, saudara ini, bangunlah. Jika saudara terus berlutut seperti ini, dan diketahui langsung oleh penguasa muda, kami semua akan mendapat hukuman. Mari, kami akan mengantar saudara menemui penguasa agung, ucap Liong Hei, membuat wajah Luo Zhao menjadi pucat pasi. Saudara, ada apa? Tanya Jinsei heran. Aku tidak pantas. Aku bahkan lebih takut penguasa agung membenci diriku, ucapnya dengan wajah sedih. Hais, saudara ini ada-ada saja. Penguasa agung adalah orang yang ramah, aku yakin dia bahkan tidak akan memikirkan hal-hal seperti itu, ucap Liong Hei. Begini saja, jika saudara terlalu takut untuk menghampiri dan menemui penguasa agung, mari ikut kami ke Istana Naga Emas, setidaknya bisa bertemu dengan saudara yang lain. Sambil menunggu kesiapan saudara, ucap Jinsei. Baik, jawab Luo Zhao terbata-bata, sambil berdiri lalu bergerak mengikuti Jinsei dan Liong Hei yang bergerak menuju Istana Naga Emas. Di perjalanan menuju Istana Naga Emas, saudara, di Istana Naga Emas, kami akan menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan penguasa muda dan penguasa agung dengan rinci, ucap Liong Hei, membangun komunikasi dengan Luo Zhao. Baik saudara, karena aku juga berharap demikian, ucap Luo Zhao dengan perasaan yang tidak menentu. Tapi saudara Liong Hei, ucapnya ragu. Saudara Zhao, bicaralah. Saudara, jika aku boleh tahu, tempat apa ini, karena sebelumnya aku berada di dataran kehampaan abadi benua teratai hitam, dan sangat tidak mungkin aku diteleportasi ke dunia lain dengan sesingkat ini. Ucapnya sambil mengitari pandangannya dengan heran. Saudara Zhao, saat ini kita berada di dalam dunia jiwa penguasa muda King Ruo, jawab Liong Hei membuat Luo Zhao begitu terkejut. Dunia jiwa, gumam Luo Zhao heran. Saudara Zhao, tenanglah. Di Istana Naga Emas, kami akan menjelaskannya, ucap Liong Hei. Baik, jawab Luo Zhao, menahan rasa penasarannya. Apakah nama itu ada hubungannya dengan Shen Guo Shiling? Luo Zhao membatin, sambil terus bergerak mengikuti Jinsei dan Liong Hei. Di dalam samudera kehampaan, King Ruo terus bergerak mendekati tempat peristirahatan pasukan langit. Setelah bergerak sepanjang waktu, King Ruo akhirnya melihat cahaya keemasan yang dipancarkan piringan emas raksasa yang menampung ratusan ribu prajurit langit yang sedang beristirahat di tempat itu. Sus, sosoknya terus bergerak mendekati tempat itu dengan tenang. Prajurit Zhao, kamu kembali. Seorang komandan pasukan menghampiri King Ruo. Benar komandan, ucapnya sambil meminta izin pada komandan itu untuk menemui Luo Xing. Baiklah, tapi jangan lama-lama, sebentar lagi kita akan pergi. Baik komandan, ucapnya lalu melangkahkan kakinya menuju tempat peristirahatan para jenderal utama dengan tenang. Di tempat peristirahatan para jenderal utama, komandan, perintahkan pasukan untuk bersiap-siap, sudah waktunya kita berangkat, ucap Kong Qicu pada komandan yang berjaga di tempat itu. Baik jenderal, jawab sang komandan sambil berlalu pergi. Tidak lama kemudian setelah komandan itu pergi, seorang komandan yang berjaga menghadap. Para jenderal, prajurit Zhao ingin melapor, ucap sang komandan.
Prajurit Zhao, ucap Baoyang Ran dan Kong Qiqu bersamaan, menatap Luo Xing yang juga pura-pura terkejut. Baik, suruh dia masuk, jawab Luo Xing santai. Baik Jenderal, ucapnya lalu meminta King Ruo memasuki ruangan. Jenderal, ucap King Ruo yang menyamar menjadi prajurit Luo Zhao memasuki tempat itu, memberi hormat pada Luo Xing, Baoyang Ran dan Kong Qiqu. Prajurit Zhao, bicaralah, ucap Luo Xing berusaha menyembunyikan ketegangan dalam hatinya. Apakah dia Tuan Muda Luo Ruo atau prajurit Zhao? Luo Xing membatin, menatap King Ruo dengan lekat. Jenderal, aku sudah memberi penjelasan dan menyampaikan perintah dari Anda, namun Tuan Muda Luo Ruo menolak, dan bersikeras memintaku untuk kembali, jawab King Ruo dengan wajah serius. Luo Xing mendesah panjang, menatap King Ruo yang ada di hadapannya dengan lekat. Mengapa bisa demikian? Tuan Muda menjelaskan bahwa dirinya sudah terbiasa sendiri. Selain itu, dia juga tidak ingin aku seperti dirinya yang tidak bisa kembali ke daratan ilahi, jawab King Ruo, membuat tempat itu menjadi hening. Tuan Muda, apakah ini Anda? Tanya Luo Xing berbicara melalui telepati, menatap King Ruo dengan dalam. Bukan Jenderal, ini aku Luo Zhao. Tuan Muda mengubah pikirannya, karena dia takut akan membawa masalah bagi Anda, jawab King Ruo. Mengapa bisa demikian? Dia takut penyamarannya gagal, dan itu akan merusak nama baik Anda, jawab King Ruo. Luo Xing mendesah panjang, menatap King Ruo yang menyamar di hadapannya dengan wajah sedih dan kecewa. Aku sudah menduga dia pasti akan menolak, tetapi setidaknya kita sudah berusaha. Baiklah, jika demikian kembali ke dalam pasukan. Kita akan segera pulang, ucapnya pelan. Baik Jenderal, jawab King Ruo sambil memberi hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. King Ruo dengan sengaja merahasiakan dirinya, dengan alasan supaya Kong Qiqu dan Baoyang Ran tidak melihat kebocoran emosi Luo Xing. Setelah King Ruo pergi, Luo Xing, Baoyang Ran dan Kong Qiqu keluar dari tenda itu dan meminta seorang komandan pasukan untuk merapikannya. Mari kita pergi, ucap Luo Xing sambil berjalan menuju kereta perangnya. Hiruk-pikuk di atas piringan emas raksasa yang menampung 135.000 prajurit jubah emas mulai mereda, saat seluruh pasukan itu telah bergabung dengan kelompok mereka masing-masing. King Ruo yang menyamar sebagai prajurit Luo Zhao bergabung dengan pasukan pedang emas, berbaris di urutan kedua setelah pasukan tombak, dan disusul dengan pasukan panah. Sung, piringan emas raksasa yang sebelumnya menjadi tempat mereka untuk berpijak lenyap. Bergerak, suara Baoyang Ran memberi perintah. Sung, ledakan aura emas dari tubuh mereka membentuk perisai transparan, dan mulai bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Di dalam rombongan pasukan pedang, King Ruo yang menyamar sebagai prajurit Zhao berusaha untuk tetap tenang, namun perubahan sikap itu menarik perhatian beberapa prajurit yang berada di sekitarnya, bahkan dua pasang mata yang tiba-tiba menajamkan penglihatannya. Saudara, lihat dia mulai terlihat gelisah, ucap para prajurit berbicara melalui telepati pada temannya. Benar, dia terlihat gugup, jawab prajurit satunya. King Ruo yang berpura-pura tidak menyadari kehadiran aura asing yang mengawasi pergerakannya itu, terus berusaha untuk tetap tenang. Hais, mengapa aku bisa segugup ini? King Ruo membatin kesal. Sepanjang petualangannya, mulai saat dirinya meninggalkan kota perak menuju jantung benua teratai biru, berkelana ke berbagai tempat terlarang, memasuki dunia kecil yang berbahaya, bahkan bertarung melawan para petinggi pasukan pagoda emas 3 lantai, hingga melawan Dalu Wang Heng, tidak pernah sekalipun dia merasakan kegugupan seperti sekarang. Yang membuat jantungnya berdetak cepat dengan perasaan yang berdebar-debar. Saudara Zhao, mengapa kamu begitu gelisah? Apa yang terjadi padamu? Tanya seorang prajurit yang berada di sisinya. Saudara, aku, jawab King Ruo ragu. Bicaralah, ucap prajurit tersebut. Saudara, sebelumnya aku mendapat tugas dari Jenderal Besar Luo Xing untuk melayani Tuan Muda Luo Ruo, namun aku ditolak. Aku merasa gagal dan malu. Jenderal Luo Xing memang menerima alasan itu,
Tapi aku sendiri merasa tidak bisa menerima hal itu, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya sedih. Aku rasa itu bukan salah saudara, karena tuan muda itu sendiri yang menolak. Benar, tapi apakah jenderal akan tetap percaya padaku, dan apakah aku akan tetap mendapatkan kepercayaannya? Jawab King Ruo membuat prajurit yang berada di sisinya itu terdiam. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku rasa jenderal besar sudah dapat menerima alasan itu saja sudah cukup, dan membuktikan diri bahwa dia adalah jenderal yang bijak, ucap prajurit itu. Saudara benar, tapi aku sendiri merasa bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku, ucap King Ruo. Dari jauh, kedua pasang sosok mata yang mengawasi pergerakan King Ruo, dengan jelas dapat mendengar percakapan itu. Luo Zhao benar. Apa yang dia rasakan saat ini adalah ketakutan kita semua, ucap prajurit itu. Saudara benar, aku bahkan pernah mengalami situasi seperti itu. Karena harga diri dan kebanggaan prajurit terletak pada rasa percaya itu sendiri. Mendapatkan percayaan dari seorang jenderal ibarat mendapatkan mutiara langit, dan kehilangan kepercayaannya seperti berdiri di hadapan Kaisar Iblis. Benar, ucap prajurit itu pelan, sambil terus mengawasi King Ruo. Di belakang barisan, Luo Xing, Baoyang Ran dan Kong Qiqu yang berada di atas kereta perang mereka masing-masing, berdiri dengan tenang sambil mengawasi pergerakan prajurit yang ada di depan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Saudara lihat, wajah Luo Xing begitu kusut. Kong Qiqu berbicara melalui telepati pada Baoyang Ran. Aku yakin dia pasti masih memikirkan Luo Ruo. Jika aku yang berada di posisinya, tentu saja aku akan kecewa, tetapi untung bukan kita, ucapnya sambil terkekeh senang. Benar, sangat disayangkan. Jika seorang jenius seperti Luo Ruo bisa kembali ke daratan ilahi, aku rasa dia akan menjadi ancaman terbesar Luo Liang, bahkan kita, ucap Kong Qiqu dengan serius. Benar, untung saja dia tidak bisa kembali. Tapi aku menemukan sedikit kejanggalan pada sikap Luo Zhao ini, ucap Baoyang Ran dengan wajah serius. Maksud saudara? Tanya Kong Qiqu. Aku menemukan sedikit perbedaan aura pada tubuhnya, di mana kekuatan darahnya sedikit mengalami perubahan. Benar, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi saudara tenang saja. Aku sudah meminta prajurit Zun dan prajurit Seng mengawasi pergerakannya. Benarkah? Saudara benar-benar sudah memikirkannya, ucap Baoyang Ran senang. Di sisi Baoyang Ran dan Kong Qiqu, Luo Xing benar-benar bergelut dengan pikirannya, terutama pada sosok King Ruo yang menyamar sebagai Luo Zhao sebelumnya. Apakah dia tuan muda atau prajurit Zhao? Tapi aura spiritual daratan ilahi begitu kental dari tubuhnya, dan kekuatan darah yang sedikit berbeda. Apakah teknik perubahan bintang sehebat itu? Jika dia tuan muda Luo Ruo, lalu di mana Luo Zhao? Luo Xing membatin. Tanpa terasa dengan kecepatan seperti kilatan cahaya, satu hari kemudian, King Ruo dan pasukan itu akhirnya melihat pergerakan yang sangat ekstrim dengan suara ledakan yang terus bergema. Badai ruang dan waktu. King Ruo membatin. Swung, piringan emas raksasa yang sebelumnya menjadi tempat peristirahatan pasukan langit kembali muncul, lalu membentuk bola emas raksasa transparan dan melindungi semua orang. Di dalam bola emas raksasa itu, King Ruo dapat melihat ledakan yang begitu luar biasa terjadi di seluruh dinding bola emas tersebut. Terus-menerus berada di dalam badai ruang dan waktu, tanpa perlindungan artefak ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tidak heran ayah guru bahkan tidak bisa melewati celah ini. King Ruo membatin dengan tubuh bergidik. Satu hari kemudian, bola emas itu tiba di pusat badai ruang dan waktu. Swus, swus. Luo Xing, Baoyang Tian dan Kong Qiqu bergerak ke tiga arah yang berbeda, membuat segel tangan dan memunculkan dinding balok emas raksasa. Swung, dinding-dinding emas raksasa itu membentuk kubus, lalu melindungi bola transparan di dalamnya. Pusat badai ruang dan waktu benar-benar sangat mengerikan. King Ruo membatin, sambil menahan kegugupannya. 5 jam kemudian, dengan perlahan dinding emas raksasa itu lenyap, lalu berganti dengan pemandangan yang sangat luar biasa.
Pilar langit. King Ruo membatin, menatap batangan giok putih raksasa yang berdiri tegak, mengambang memancarkan berbagai macam cahaya. Dengan perlahan, bola emas transparan bergerak naik, menyusuri pilar giok menuju puncak pilar yang terus memancarkan cahaya keemasan. Jika bagian atas adalah jalan menuju daratan ilahi, itu berarti bagian dasar pilar adalah jalan menuju alam bawah. King Ruo membatin. Saat menyusuri pilar giok raksasa itu, King Ruo dapat melihat puluhan para kultivator semi-abadi tingkat 1 hingga tingkat 5, yang merupakan para jenderal pasukan langit berjaga di tempat itu. Bola emas itu terus bergerak hingga tiba di puncak pilar, bersamaan dengan lenyapnya bola emas transparan yang melindungi tubuh mereka. King Ruo yang berada di dalam kerumunan pasukan itu terus memperhatikan tempat itu dengan seksama, sambil menyembunyikan kekagumannya. Di tengah pilar giok putih itu, terdapat sebuah lubang besar menganga yang terus berputar, dan menyemburkan cahaya keemasan. Waktunya kembali, ucap Baoyang Ran, sambil membawa kereta perangnya melompat memasuki lubang yang berada di tengah pilar itu, lalu diikuti Kong Qiqu, Luo Xing, serta para jenderal lainnya. Satu persatu mereka melompat memasuki pusaran emas itu dan lenyap di dalamnya, hingga giliran King Ruo pun tiba. Tubuhnya melompat, memasuki pusaran emas itu dan lenyap di dalamnya. Tubuhnya muncul di dalam lorong dimensi ruang dan waktu yang sangat tenang dan terang, tanpa terasa dirinya seperti terjatuh. Tempat ini sangat luar biasa. King Ruo membatin, merasakan ledakan aura spiritual yang sangat kuat. Dia terus mengamati lorong dimensi ruang dan waktu yang sangat luas tersebut. 15 menit kemudian, King Ruo melihat 3 lorong raksasa yang mengarah ke 3 tempat yang berbeda. 2 lorong lainnya terlihat telah disegel. King Ruo membatin sambil bergerak mengikuti rombongannya memasuki lorong yang memancarkan cahaya keemasan. 5 menit kemudian, King Ruo dan rombongannya terhisap oleh cahaya putih yang begitu kentara. Tubuh mereka satu persatu muncul di depan 2 buah pilar emas raksasa yang mengambang di atas puncak gunung. Daratan ilahi. King Ruo membatin sambil mengedarkan pandangannya pada puncak gunung yang tertutup oleh awan tersebut, lalu turun menuju puncak gunung yang terlihat seperti sebuah halaman bela diri yang sangat luar. Tempat yang sangat luas ini setidaknya mampu menampung hingga belasan juta prajurit. King Ruo membatin. Di sisi selatan dan utara gunung, terdapat panggung dengan masing-masing 6 pilar emas yang mewakili 12 jenderal utama pasukan langit. Dengan perlahan, King Ruo mengikuti rombongannya, menjejakkan kaki di atas lantai emas yang menutupi seluruh puncak gunung itu. Pada saat kakinya menyentuh halaman emas tersebut, King Ruo begitu terkejut saat merasakan ledakan aura spiritual asing yang begitu kuat memasuki tubuhnya dengan sangat ekstrim. "Saudara, ada apa?" tanya prajurit yang selalu berada di sisinya mengamati perubahan perilaku King Ruo. "Saudara, aku masih merasa tidak nyaman," jawab King Ruo beralasan. "Saudara Zuo, tenanglah, aku rasa semuanya akan baik-baik saja." "Bagaimana saudara bisa yakin?" tanya King Ruo berpura-pura. "Saudara, lihat, apakah ada kemarahan di wajahnya?" ucapnya sambil mengarahkan pandangannya ke arah selatan, menatap Luo Xing yang terlihat sedang berbincang-bincang dengan Baoyang Ran dan Kong Qiqu. "Semoga saja," ucap King Ruo pelan, sambil mengikuti prajurit tersebut menuju barisan pasukannya. "Saudara Zhao, karena kita akan memiliki banyak waktu luang, sebaiknya saudara manfaatkan waktu itu untuk menenangkan diri, bertualang atau melakukan sesuatu yang saudara suka." "Baik saudara, terima kasih sarannya," ucap King Ruo, lalu ikut berbaris bersama pasukannya. 15 menit kemudian, seluruh pasukan yang kembali dari pertempuran itu, berbaris dengan tertib dan tenang. Di atas panggung emas, Baoyang Ran, Kong Qiqu dan Luo Xing yang sedang duduk di atas kursi emas lalu berdiri. "Saudara Baoyang Ran," ucap Kong Qiqu dan Luo Xing bersamaan. "Baik, terima kasih," ucapnya lalu membuat segel tangan. Pilar giok berwarna biru muncul di atas panggung. "Tulis nama kalian masing-masing dengan kekuatan darah yang kalian miliki."
Selain sebagai tugu peringatan, ini juga untuk membantu kami mengetahui siapa saja yang pergi dan yang kembali. Tetapi sebelum itu, aku juga mengumumkan beberapa hal. Pertama, kalian yang terlibat dalam peperangan ini akan mendapatkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Mendapat masa libur selama 3 bulan, dan beberapa hadiah. Setelah selesai mengukir nama, silakan kalian beristirahat. Besok pagi, berkumpul kembali di halaman Istana Langit. Selain untuk menerima hadiah, juga untuk melakukan penghormatan pada mereka yang telah gugur. Jadi silakan, ucap Baoyang Ran dengan lantang. Satu persatu prajurit naik ke atas panggung dan mengukir nama mereka pada tugu giok tersebut. Setelah selesai, mereka lalu meninggalkan puncak gunung, kembali ke barak pasukan. Di barisan pasukan, King Ruo yang menunggu giliran, berdiri dengan tenang sambil menyerap kekuatan spiritual daratan ilahi yang terus merangsek memasuki tubuhnya. Apakah ini kekuatan ilahi yang dimaksud Luo Xing dan Baoyang Ran sebelumnya? King Ruo membatin. Dari jauh, prajurit Zun dan prajurit Seng yang terus mengawasi pergerakan King Ruo, tiba-tiba begitu terkejut. Saudara Zun, lihat, apa yang sedang Luo Zhao lakukan. Saudara, aku juga tidak tahu, tetapi aku dapat merasakan sedikit getaran kekuatan dari puncak gunung mengalir ke tubuhnya. Dasar bodoh atau dia sudah gila? Apakah dia ingin mati? Menyerap kekuatan emas gunung gerbang langit adalah terlarang, ucap prajurit Zun sambil melototkan matanya. Saudara Zun, aku rasa dia sudah gila karena misinya yang telah gagal itu. Tapi aku masih bingung dengan alasan Jenderal Besar Kong Qicu yang meminta kita untuk mengawasinya. Saudara Seng benar, namun tugas kita adalah mengawasi pergerakannya, dan kita tidak berhak tahu alasannya, ucapnya sambil mengawasi King Ruo. Di hadapan mereka, King Ruo yang sedang membiarkan dirinya dirasuki oleh kekuatan asing itu dikejutkan oleh prajurit yang ada di sampingnya. Saudara Zhao, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara mencari mati? Ucapnya berbicara melalui telepati mengejutkan King Ruo. Maksud saudara? Tanya King Ruo gelagapan. Mengapa saudara membiarkan kekuatan emas gunung langit memasuki tubuh saudara? Ini terlarang. Jika ketiga jenderal utama tahu, saudara akan dipenggal. King Ruo tampak begitu terkejut, namun dengan segera menenangkan dirinya. Hais, mengapa aku bisa seperti ini? Jawabnya pelan. Lalu dengan perlahan mengedarkan kekuatan pada kakinya, menahan kekuatan spiritual emas tersebut. Hais, jika saja aku menyerap pengetahuan Luo Zhao, tentu aku tidak akan terlihat sebodoh ini. Semoga para jenderal itu tidak menyadarinya, King Ruo membatin kesal. Satu persatu prajurit bergantian maju ke atas panggung, mengukir nama mereka dan pergi dari tempat itu, hingga giliran King Ruo pun tiba. Dengan tenang King Ruo bergerak naik ke atas panggung dan menggunakan sisa kekuatan darah yang telah diberikan Luo Zhao sebelumnya. Namun saat dirinya akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba beberapa komandan pasukan menghampirinya. Duk, jantung King Ruo berdetak dengan cepat, berusaha bersikap tenang. Prajurit Zhao, kami diperintahkan oleh Jenderal Baoyang Ran. Ikut kami, ucap sang komandan. King Ruo yang berpura-pura bingung, menganggukkan kepala lalu bergerak mengikuti kedua komandan itu. Dari jauh, prajurit Sun dan prajurit Seng yang terus mengawasi pergerakan King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. Luo Zhao benar-benar naas, ucap mereka menggelengkan kepala, menatap sosok King Ruo yang pergi bersama kedua komandan tersebut. Dari jauh, di atas kursinya, Luo Xing yang melihat King Ruo dibawa pergi, hanya bisa menggelengkan kepala. Heian Bai, Dalurong, pergi dan awasi prajurit Zhao, ucap Luo Xing berbicara melalui telepati pada kedua jenderal bawahannya yang berdiri di belakang kursinya. Baik jenderal, jawab Dalurong dan Heian Bai, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak meninggalkan kawasan Gunung Emas Gerbang Langit, mengikuti dua sosok komandan yang membawanya menuju sebuah tempat yang tidak dia ketahui dengan berusaha bersikap tenang. Setelah meninggalkan kawasan Gunung Emas Gerbang Langit yang tertutup awan itu, 5 kilometer kemudian,
King Ruo yang ingin menangkap kedua komandan tersebut, menghentikan niatnya saat merasakan kehadiran aura semi-abadi tingkat 5 mengawasi pergerakannya. Hais, batinnya kesal, namun pemandangan yang ada di hadapannya sedikit menghibur perasaannya. Sejauh mata memandang, tampak puluhan ribu bangunan megah terhampar rapi. Ada yang berada di atas puncak gunung, mengambang di atas awan, bahkan ada juga yang berada di atas tanah, memancarkan keindahannya yang begitu luar biasa. Yang membuat King Ruo semakin terpana adalah pemandangan itu begitu padu dengan kemunculan hewan langit yang berterbangan, serta pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit yang terus-menerus memancarkan aura spiritual yang begitu menenangkan. Sesekali kedua komandan itu menoleh ke arah King Ruo, namun dengan cepat King Ruo segera mengubah raut wajahnya. Saudara, prajurit ini terlihat kebingungan. Apakah dia tidak menyadari kesalahannya? Ucap sang komandan berbicara melalui telepati pada temannya dengan kesal. Saudara benar, wajah tanpa bersalahnya itu membuatku kesal saja, jawab komandan lainnya. Sementara itu, King Ruo terus mengedarkan pandangan dengan jelalatan, berdecak kagum, membuat kedua komandan yang berada di sisinya menjadi semakin geram. Dia benar-benar gila, bahkan setelah melakukan kesalahan besar pun masih begitu bahagia. Si bodoh ini, tunggu saja penjara gunung api langit membakar kulitmu, kamu tidak akan sebahagia ini, batinnya kesal. Anggap saja dia menikmati hari terakhirnya melihat dunia, ucap komandan lainnya terkekeh. Setelah bergerak sepanjang waktu, melewati tempat-tempat indah dengan pemandangan yang menakjubkan, akhirnya kedua komandan itu membawa King Ruo memasuki kawasan istana megah di atas awan yang dijaga ratusan prajurit berjubah emas. Komandan Namu, Komandan Bingwu, ucap beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu menyambut kedatangan mereka dengan hormat. Prajurit, bawa prajurit Zhao ke penginapan para komandan, dan biarkan dia beristirahat, ucapnya sambil menyerahkan King Ruo pada prajurit tersebut. Baik Jenderal, jawabnya sambil membawa King Ruo pergi meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi bersama prajurit itu, Namu dan Bingwu yang merupakan komandan kepercayaan Baoyang Ran itu, masih berdiri pada tempatnya menatap kepergian King Ruo dengan heran. Yang masih tidak aku mengerti, alasan Jenderal Besar meminta kita untuk membawanya ke markas kita, ucap Namu pelan. Benar, karena jarang sekali Jenderal Besar memperlakukan seorang penjahat seperti ini, ucap Bingwu heran. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba sosok kultivator semi-abadi tingkat 5 yang King Ruo rasakan sebelumnya muncul di tempat itu. Jenderal Liu Yuan, ucap Namu dan Bingwu berlutut dengan hormat. Berdirilah, tetap awasi prajurit Zhao itu, ucapnya sambil berlalu. Baik Jenderal, dari jauh. Dua pasang mata juga terus mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh Namu dan Bingwu. Saudara Dalurong, aku semakin bingung. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Namu dan Bingwu itu, bahkan Liu Yuan juga ikut mengawasi. Saudara Heian Bai, aku juga tidak tahu. Sepertinya mereka ingin menahan prajurit Zhao dengan cara yang halus, ucap Dalurong berpendapat. Sepertinya demikian. Mereka benar-benar menempatkan prajurit Zhao dalam pengawasan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Heian Bai. Sebaiknya kita kembali, dan melaporkan hal ini pada Jenderal Luo Xing terlebih dahulu. Baik, ucapnya lalu bergegas pergi. Di tempat lain, King Ruo dengan tenang terus berjalan mengikuti kedua prajurit yang membawanya menuju penginapan mewah komandan pasukan. Matanya yang tajam terus memindai dan mengamati tempat itu dengan seksama. Barak militer para petinggi pasukan benar-benar luar biasa. Keindahan dan kenyamanan tempat ini benar-benar menenangkan. King Ruo membatin dengan takjub. Di depan King Ruo, dua prajurit yang ditugaskan Namu dan Bingwu tampak begitu penasaran. Saudara, sepertinya Luo Zhao akan dipromosikan menjadi komandan pasukan. Sungguh beruntung, ucap prajurit tersebut berbicara melalui telepati pada temannya. Benar, tapi ini sedikit aneh. Maksud saudara, sejak kapan orang dari klan Luo bisa menjadi komandan pasukan di bawah pengawasan Jenderal Besar Baoyang Ran? Saudara benar,
Tapi sudahlah. Itu bukan urusan kita, ucap sang prajurit sambil terus berjalan memimpin jalan. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Saudara Luo Zhao, silakan. Jika ada hal yang saudara perlukan, segera hubungi kami, ucap prajurit itu dengan hormat, mempersilahkan King Ruo memasuki sebuah ruangan. Baik saudara, terima kasih, ucapnya sambil menangkupkan tangannya, lalu memasuki ruangan itu dan menguncinya dari dalam. Setelah King Ruo pergi, kedua prajurit itu lalu meninggalkan pintu kamar, dan berjaga 10 meter dari tempat itu. Di dalam kamar, King Ruo terdiam sesaat, berdiri di depan pintu kamar, mengamati ruangan itu dan memindainya dengan mata emasnya. Setelah merasa yakin dan memastikan bahwa ruangan yang begitu luar biasa tersebut baik-baik saja, King Ruo lalu membuat segel tangan dan mengunci ruangan itu. Setelah menyegel ruangan itu, King Ruo duduk di sisi tempat tidur, sambil berusaha menenangkan dirinya. Benar-benar ceroboh. Semoga Luo Zhao bisa membantu, batinnya lalu membuka dimensi dunia jiwa, memanggil dua sosok kilin api untuk berjaga di dalam ruangan itu. Sus, Huo Mingzi dan Huo Zhoudao muncul di dalam ruangan. Penguasa, aura ini. Tanya Huo Zhoudao terkejut merasakan aura yang sangat menyenangkan dan menenangkan di dalam ruangan itu. Zhoudao, Mingzi, kita sudah berada di daratan ilahi, ucap King Ruo menjelaskan. Apa? Lalu di mana kita sekarang? Tanya Huo Mingzi dengan penuh semangat. Saat ini kita berada di dalam barak militer pasukan langit, dan aku sedang dalam pengawasan mereka. Mingzi, Zhoudao, awasi tempat ini. Baik penguasa, jawab Zhoudao dan Mingzi bersamaan, sambil menyerap aura asing yang sangat berlimpah di dalam ruangan itu dengan perasaan gamang. Setelah menugaskan kedua kilin api itu untuk berjaga, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Sus, sosoknya muncul di dalam istana emas. Kakak, ucap King Ling tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Linger, ucapnya menghampiri King Ling dengan gembira, dan memeluknya dengan hangat. King Ling yang mendapat pelukan hangat itu membalas pelukan King Ruo dengan erat. Suamiku, kamu begitu gembira. Ceritakanlah. Walaupun dia tahu King Ruo sedang menyembunyikan sesuatu darinya, namun dia tidak ingin membicarakan hal itu, karena dia yakin suaminya pasti memiliki alasan. Baik, jawab King Ruo sambil mengecup kening King Ling, lalu membawanya duduk di sisi tempat tidur. Bicaralah, ucap King Ling sambil duduk di sisinya. Kita sudah berada di daratan ilahi, ucap King Ruo pelan, menatap mata sang istri dengan dalam. Benarkah? Dengan wajah terkejut, menatap King Ruo dengan gembira. King Ruo tersenyum hangat menganggukkan kepalanya. Saat ini kita berada di barak pasukan langit, ucapnya pelan, membuat King Ling semakin yakin jika King Ruo sedang mengalami kesulitan. Kakak, akhirnya Jun Er kita, ucapnya terharu, memeluk King Ruo dengan erat. Tanpa terasa air matanya menetes, membasahi bahu King Ruo. Istriku, kamu. King Ling dengan cepat menyeka air matanya. Kakak, aku sangat bahagia. Aku benar-benar tidak menyangka jika kita sudah berada di daratan ilahi, ucapnya menatap King Ruo dengan lekat. Jika bahagia tetapi mengapa? King Ruo menjeda kata-katanya, menatap sorot mata yang terlihat sedih itu. King Ling yang tidak ingin membohongi King Ruo berusaha menjelaskan perasaannya. Mengingat perjuangan kakak untuk bisa tiba di tempat ini, benar-benar membuatku, menjeda kalimatnya menatap King Ruo dengan dalam. King Ruo mengusap air mata itu dan memeluknya dengan hangat. Istriku, apa yang dirimu risaukan? Bisa berada di daratan ilahi adalah impian kita. Dan perjuangan kita tidak sia-sia, ucap King Ruo sambil mengusap rambutnya dengan lembut. Kakak, tanpa kekuatan dan telah memiliki kekuatan pun, aku selalu tidak dapat membantu dirimu. Aku merasa, istriku, kamu terlalu membebankan diri dengan pikiranmu sendiri. Aku adalah suamimu, tentu saja aku akan melakukan apapun untukmu, untuk putra dan putri kita. Tanggung jawabku adalah menjaga dan melindungi kalian. Lagi pula setiap kali aku terluka, bukankah dirimu yang selalu ada di sisiku? Tapi kakak, aku
Ling Er, kalian adalah cintaku, duniaku. Melihatmu terluka, melihat Jun Er yang tidak bisa keluar bebas dari dunia jiwa, dan putri kita An Er seperti itu. King Ruo menjeda kata-katanya lalu mendesah panjang. Aku sangat menyayangi kalian, dan aku akan melakukan apapun untuk kalian, ucap King Ruo pelan, membuat King Ling semakin mengeratkan pelukannya. Aku juga, jawabnya pelan. Cukup lama mereka terdiam, meresapi keheningan itu dengan perasaan haru yang penuh dengan kehangatan, hingga mereka dikejutkan oleh suara tangis King Lian An, membuat King Ruo dan King Ling tiba-tiba tertawa. An Er, kamu mengganggu saja, ucap King Ruo sambil menghampiri King Lian An yang berada di atas tempat tidurnya, lalu meraih sosok mungil yang menangis itu dengan lembut. Putri ayah, kamu. King Ruo menghentikan kata-katanya saat King Lian An tiba-tiba menghentikan tangisannya, membuat King Ling terkekeh. Ling Er, apakah dia memang seperti ini? Tanya King Ruo sambil menatap wajah teduh yang tertidur pulas itu. King Ling menggelengkan kepalanya. An Er selalu tenang, bahkan jika ada Jun Er yang selalu ingin membangunkannya, bahkan tangisan Hu King juga tidak akan mengganggunya, jawab King Ling menjelaskan. Hai putri ayah, ternyata kamu nakal juga, ucap King Ruo sambil membawanya berjalan di sekitar kamar. Kakak, ucap King Ling ragu. Bicaralah. Setelah ini apa rencana kakak? Tanya King Ling. Pertama keluar dari tempat ini, mencari informasi dan mempelajari aturan yang ada. Setelah itu, mungkin kita mulai mencari tempat untuk menetap sementara, supaya dapat melatih Jun Er. Membangun relasi, membangun kekuatan klan Luo, serta mencari cara untuk menolong An Er dan ayah guru. King Ling menganggukkan kepalanya. Sepertinya semua sudah kakak rencanakan. Semuanya memang harus kita rencanakan. Terlaksana atau tidak itu adalah urusan kedua. Apakah Ling Er juga punya rencana? Ucap King Ruo. King Ling menggelengkan kepala. Aku hanya ingin kakak memiliki waktu untuk beristirahat dan tidak melibatkan diri dengan bahaya, ucap King Ling menatap King Ruo dengan lekat. King Ruo menganggukkan kepala. Aku juga sangat mengharapkannya, apalagi memiliki waktu luang untuk bersama Jun Er dan An Er, ucap King Ruo dan terus berbincang-bincang santai hingga menjelang malam. An Er, maafkan ayah yang tidak bisa berlama-lama menemanimu. Jadilah gadis ayah yang baik. Jangan membuat susah ibumu, ucapnya sambil mengecup kening King Lian An dengan lembut, dan meletakkan tubuh mungil itu di atas tempat tidurnya. Ling Er, aku harus segera pergi, ucap King Ruo dengan tatapan penuh kasih. Kakak, berhati-hatilah, ucapnya sambil memeluk King Ruo dengan hangat. Tenanglah, ucap King Ruo sambil mengecup kening King Ling dengan lembut. Setelah berpamitan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Di Istana Naga Emas Dunia Jiwa King Ruo, Luo Zhao yang telah mengetahui semua informasi mengenai King Ruo, duduk dengan tenang berbincang-bincang bersama Liong Hei, Jin Se, Zin dan Zan, sambil sesekali mengawasi Yuan Bai dan rombongannya yang sedang berkultivasi memulihkan diri. Saudara Liong Hei, lalu bagaimana cara kita keluar dari dunia jiwa? Tanya Luo Zhao. Kita dapat keluar melalui gerbang dimensi, tempat di mana saudara muncul sebelumnya, namun biasanya tempat itu selalu disegel oleh penguasa. Mengapa bisa demikian? Supaya kami tidak bertindak sembarangan. Namun jika penguasa memerlukan bantuan, dia tinggal mengeluarkan kita begitu saja. Sama seperti saat saudara melihat saudara Huo Mingzi dan Huo Zhaodao yang tiba-tiba lenyap sebelumnya. Luo Zhao menganggukkan kepala dan memahami penjelasan Liong Hei. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu. Penguasa, ucap mereka sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, ucap King Ruo dengan hangat, sambil meminta mereka duduk kembali pada kursinya. Penguasa, ucap Jin Se ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Penguasa, apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Jin Se. Maksudnya, ucap King Ruo dengan heran. Penguasa, sepertinya aula cermin jiwa telah tersegel, dan kami tidak bisa lagi melihat dunia luar, ucap Jin Se.
King Ruo menganggukkan kepala, menatap mereka dengan senyum ramah. Itu karena kita sudah berada di daratan ilahi. Apa? Penguasa, benarkah? Tanya Jinsei dan rombongannya yang terlihat begitu terkejut dan bahagia. Namun reaksi-reaksi itu berbeda dengan Luo Zhao yang tampak sedikit panik. Luo Zhao, kita akan membicarakannya nanti, suara King Ruo berbicara dalam pikirannya. Baik penguasa muda, ucapnya sambil bersikap tenang. Penguasa, apakah kita akan segera bertualang? Tanya Liong Hei dengan penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepala. Setelah urusanku selesai, kita akan segera bertualang, jawab King Ruo dengan senyumnya yang ramah. Baik penguasa, jawab mereka dengan penuh semangat, menampakkan senyum kebahagiaan yang tak henti-hentinya mengembang dari wajah mereka. Baik, beristirahatlah, dan pulihkan diri kalian. Luo Zhao, mari ikuti aku, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucapnya sambil bergerak mengikuti King Ruo dengan perasaan berdebar-debar. Perasaan itu semakin membuncah saat melihat King Ruo bergerak membawanya menuju istana petir kuno. Penguasa muda, ini. Luo Zhao, ada apa? Tanya King Ruo heran. Aku tidak pantas, ucapnya dengan wajah tertunduk. Mengapa bisa demikian? Aku adalah pelayan tingkat rendah. Aku malu karena selama ini tidak bisa berkontribusi pada klan, dan itu. Luo Zhao menjeda kata-katanya. Mendengar itu, King Ruo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin melakukan hal yang berguna buat klan Luo, maka mulailah dari sekarang, ucap King Ruo sambil membawa Luo Zhao memasuki kawasan istana petir kuno. Ayah! Teriak King Yongjun keluar dari pintu istana menghampiri King Ruo, memeluknya dengan hangat. Jun kamu, ucap King Ruo sambil memeluknya dengan hangat dan mengusap kepalanya lembut. Ayah, aku rindu. Ayah juga, ucapnya sambil mengusap rambut King Yongjun dengan lembut. Kamu, tanya King Ruo mengerutkan keningnya. Ayah, aku baru saja menanyakan sesuatu pada kakek. Ayah pasti ingin bertemu dengannya. Mari ayah. Paman, ucapnya sambil membawa King Ruo dan Luo Zhao memasuki istana, yang langsung membuat Luo Zhao mematung. Ruo ucap Luo Feng yang duduk di tengah ruangan, dengan tubuh yang diselimuti oleh petir abadi. Ayah, balas King Ruo sambil melangkahkan kaki memasuki ruangan. Terah pertama, ucap Luo Feng menatap sosok Luo Zhao yang mematung berada di tempatnya dengan tubuh bergetar. Penguasa agung, hamba Luo Zhao, ucapnya dengan terbata-bata, lalu mengambil sikap berlutut dan bersujud dengan hormat. Kemarilah. Baik penguasa agung, ucapnya yang langsung menghampiri King Ruo dan King Yongjun yang sudah duduk di hadapan Luo Feng. Ruo sepertinya kamu ingin membicarakan sesuatu, ucapnya menatap King Ruo dengan penuh kehangatan. King Ruo menganggukkan. Ayah, kita sudah berada di daratan ilahi. Tampak keterkejutan di mata Luo Feng, namun dengan sikap yang tenang menganggukkan kepala. Ayah, benarkah demikian? Tanya King Yongjun dengan penuh semangat. King Ruo menganggukkan kepala. Saat ini kita berada di barak pasukan langit, ucap King Ruo, membuat Luo Zhao yang berada di sisinya terlihat salah tingkah. Ayah, itu berarti aku dan kakek. King Yongjun tiba-tiba menjeda kata-katanya saat melihat wajah Luo Zhao yang tampak begitu khawatir. Ayah, ada apa dengan paman ini? Ucapnya pelan sambil menatap King Ruo dengan heran. Itu karena dia takut pada kakek, suara King Ruo berbicara dalam pikirannya. Takut? Mengapa bisa demikian? Apakah kamu tidak melihat sikap paman Husan dan yang lainnya? Walaupun mereka terlihat lebih santai, tetapi hingga saat ini mereka juga tidak kalah takutnya. Nah, paman Luo Zhao ini juga demikian, apalagi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kakek. King Yongjun menganggukkan kepala, menatap Luo Zhao yang masih terdiam. Jun kamu dan kakek sebentar lagi bisa keluar dari dunia jiwa dan bermain dengan bebas, tetapi tunggu sampai ayah menemukan tempat tinggal, ucap King Ruo sambil mengusap rambutnya. Baik ayah, kakek, paman, karena urusanku sudah selesai, aku pergi dulu,
Tapi kakek janji ya, ucap Yongjun sambil menatap Luo Feng yang tiba-tiba terkekeh membuat King Ruo merasa heran. Apakah ayah menjanjikan sesuatu padanya? Tanya King Ruo. Kakek, baiklah, baiklah. Aku akan mengajarimu, jawab Luo Feng pelan. Baik kakek, aku pergi dulu, ucapnya sambil berdiri dan memberi hormat pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu, lalu bergegas pergi. Setelah King Yongjun pergi, King Ruo lalu melanjutkan pembicaraannya. Ayah, jangan terlalu memanjakannya, ucap King Ruo pelan, membuat Luo Feng kembali terkekeh. Aku justru ingin melatihnya, namun itu membuatnya begitu bahagia. Baiklah, sepertinya ada hal penting yang ingin kamu bicarakan, ucap Luo Feng. Benar ayah, daratan ilahi kini sudah mengalami begitu banyak perubahan. Dan aku ingin Luo Zhao menjelaskan hal itu. Namun sebelum itu, aku ingin bertanya, ucap King Ruo ragu. Ruo bicaralah. Ayah, aku telah menyamar dengan menggunakan teknik perubahan bintang, dan menggunakan tampilan Luo Zhao untuk memasuki tempat ini, namun aku mengalami sedikit kesulitan, karena aku tidak mengetahui seluk-beluk tempat ini. Apakah aku boleh menyerap pengetahuan sesama anggota klan kita? Luo Feng terdiam, lalu menatap Luo Zhao yang terlihat ingin berbicara tetapi takut. Sebenarnya tidak ada aturan yang melarang hal itu, dan pengaruhnya juga sama seperti saat dirimu menyerap pengetahuan orang lain. Namun karena Terah pertama memiliki garis darah yang sama, tindakan itu terlihat seperti kamu mencubit tanganmu sendiri. Selain itu, pengetahuan para dewa juga dilindungi oleh aura emas daratan ilahi, namun kamu bisa mencobanya. Penguasa agung, penguasa muda, hamba bersedia, ucap Luo Zhao dengan cepat. Luo Feng mengerutkan keningnya menatap Luo Zhao yang masih tidak berani mengangkat kepalanya. Prajurit Zhao, sepertinya kamu telah mengetahui sesuatu. Apa itu? Dek, jantung Luo Zhao berdetak semakin cepat. Penguasa agung, hamba yakin penguasa muda pasti terkena jebakan dan sudah melanggar aturan yang ada, dan hamba ingin hal itu tidak terulang kembali, karena berurusan dengan orang-orang dari pasukan langit sangat merepotkan, jawabnya gugup. Jebakan? Tanya King Ruo dan Luo Feng bersamaan. Benar penguasa agung, hamba yakin penguasa muda telah menyerap aura emas gunung gerbang langit. Luo Feng menganggukkan kepala. Jika kamu bersedia, maka itu tidak masalah. Terima kasih penguasa agung. Ruo apa benar begitu? King Ruo tersenyum kecut dan menganggukkan kepala. Tapi ayah tenanglah, aku masih bisa menanganinya. Baiklah, ayah percaya padamu. Terima kasih ayah. Mengingat waktunya yang terbatas, tanpa menunggu lama, King Ruo lalu meminta Luo Zhao mengambil sikap duduk dengan tenang, dan melepaskan tembakan rantai jiwa, dan mulai menyerap pengetahuannya. Di hadapan mereka berdua, Luo Feng hanya bisa tersenyum. Sikap dan cara King Ruo memperlakukan Luo Zhao yang begitu hormat membuatnya begitu bangga. Tidak lama kemudian, proses penyerapan pengetahuan dengan menggunakan rantai jiwa itu akhirnya selesai. Terima kasih, ucap King Ruo dengan hormat. Penguasa muda, dapat melakukan hal kecil seperti ini sudah membuatku bahagia, jawabnya dengan hormat. Ayah, aku akan pergi. Saudara Zhao, untuk sementara waktu, aku ingin saudara menemani ayahku. Baik penguasa muda, jawabnya dengan sikap hormat. Setelah berpamitan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa saat merasakan keanehan pada dirinya. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.